Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbukal ghaniyyul dzur rahmah yasha yudhikum wa yastaghfiru min ba'dikum ma yasha'u kama ansa'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'ajizin. Qul ya qaumi malu ala makanatikum. Hadirin jamaah sekalian, ya Allah, sama-sama dengan kita masing-masing untuk senantiasa mengokohkan iman, untuk senantiasa menguatkan iman yang ada di dalam hati kita. Dengan tentu kokoh dan kuatnya iman itulah tentunya kita dapat melaksanakan semua perintah Allah, dan tentunya pula kita dapat meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam surat yang ke-6, surat Al-An'am ayat 133, 138 dan 135, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rabbukal ghaniyyul dzur rahmah. Dan Tuhan kau Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya dan mempunyai rahmat. Allah itu Maha Kaya. Dikatakan Maha Kaya karena yang punya semua ini adalah Allah. Allah yang menciptakan alam plus isinya, dari bumi yang kita tempati, lautan, kemudian langit yang sak 7 itu semuanya diciptakan Allah dan miliknya Allah. Dan kita termasuk di dalamnya juga miliknya Allah. Kita ini milik Allah. Makanya kalau ada orang meninggal kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya kami milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Ini kaitannya dengan Allah itu Maha Kaya. Tetapi Allah itu punya rahmat, punya kasih sayang. Di dalam rahmat ini dibagi dua. Ada yang namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Pengasih selalu berikan apa yang dipunyai oleh Allah di dunia ini. Orang beriman dikasih. Jangankan yang beriman, yang nggak beriman pun dikasih. Makanya yang tidak beriman itu diuji dan ujiannya berlebihan. Istilahnya istidraj, dilulu. Kamu minta ini ambil semua. Karena kamu minta dunia toh, akhirnya nggak minta. Orang beriman lain. Di samping Ar-Rahman ada Ar-Rahim. Di dunia ini dikasih sama Allah. Tetapi yang terbanyak adalah nanti di akhirat, yaitu Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Allah itu menyayangi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah di surga nanti. Dan sulit kita membayangkan di sekarang ini di dunia tentang surga itu, karena saking nikmatnya surga sulit dibayangkan dengan akal kita. Pikiran kita nggak tembus, hati kita pun nggak sampai
pendengaran kita nggak nyampe. Kita ambil contoh, kita nanti hidup di atas air. Di bawah kita itu ada airnya. Kalau menurut pendapat saya sulit itu dibayangkan. Kalau di dunia ini orang hidup di atas air itu berarti hidup di kapal. Enggak, bukan di kapal, di tempat. Dan itu di bawahnya itu ada air yang mengalir. Tajri minta fial anda. Dan itu yang bikin adalah Allah. Jadi semuanya diciptakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa, untuk yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu di dunia ini, kalau kita kasih mengikuti daripada apa yang diciptakan oleh Allah, Allah itu menciptakan kekayaan dan juga menciptakan kasih sayang. Kalau kita ingin seperti itu, kita insya Allah bisa. Kalau di dunia ini orang nggak kerja, bagaimana mungkin dapat duit? Dan tidak mungkin lagi kalau dia dapat duit, tidak mungkin dia mau berzakat, infak, sedekah. Oleh karena itu wajib bekerja, utamanya laki-laki. Dan di dalam bekerja itu menghasilkan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk jis, zakat, infak, dan sedekah. Dan dengan demikian maka dikeluarkanlah yang namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan besok di hari kiamat orang-orang yang beriman itu akan melalui sirat. Sirat itu menghubungkan tepi jahanam dengan tepi jahanam, dan kemudian langsung ke surga setelah melewati sirat itu. Dan disitulah ada namanya dua tempat. Sebelah kanan sirat itu ada namanya amanah, dan sebelah kiri sirat itu ada namanya rahmat. Setiap orang yang masuk surga itu mesti melaksanakan amanahnya Allah, amanahnya Rasul, dan amanah kepada diri sendiri. Dan yang kedua adalah yaitu melaksanakan rahmatnya Allah. Jadi yang sebelah kanan namanya amanah, yang sebelah kiri namanya rahmat. Dan kalau kedua-duanya dilaksanakan, maka dia sukses menuju kepada surga. Tapi di dunia ini dilaksanakan amanahnya kepada Allah, dia diamanani di dalam hatinya itu ada iman ketika lahir, sampai nanti kiamat pun tetap beriman itu. Jangan diganti imannya, iman kepada Allah kemudian hilang. Kalau hilang maka resikonya sendiri. Yang pertama adalah iman. Yang kedua, dengan iman itu kita diamanai hidup ini ibadah kepada Allah. Ada yang khusus, ada yang umum. Demikian juga yang kedua adalah kita wajib mengikuti amanah yang telah diberikan oleh Rasulullah, yaitu kita melaksanakan sunnah Rasul. Melaksanakan sunnah Rasul. Dengan melaksanakan sunnah Rasul itu, maka kita melaksanakan perintah Rasul dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasul. Contohnya zakat fitri itu adalah perintah Rasul. Kalau Allah perintahkan namanya zakat mal. Ini salah satu contoh saja. Dan kita melaksanakan ibadah siang sesuai dengan Rasulullah. Ini dikaitkan dengan kaitan yang ada urusannya dengan namanya rahmat itu. Demikian juga rahmat yang kita cari amanah daripada diri kita sendiri. Yang berikutnya Allah menyatakan wa yastaqlim min ba'dikum ma yasha. Dan aku akan ganti, Allah akan mengganti dari setelah kamu itu apa yang Allah kehendaki. Kama satu min dzurriyyati qaumin akharin, sebagai Allah ganti dari kaum-kaum yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh itu yang meninggal itu semuanya orang kafir, kecuali yang ada di kapal itu semuanya beriman. Zaman Nabi Hud ada lagi kaum-kaum yang mengikuti daripada kaum Ad, dihancurkan oleh Allah, mati semua. Ganti lagi kaumnya Nabi Saleh, ganti lagi kaumnya Nabi Syuaib dan seterusnya. Diganti. Dan penggantian itu bagi Allah gampang. Makanya kita ini kalau punya generasi minimal sama dengan kita. Kita ini ahli masjid, jangan sampai punya generasi yang tidak ahli masjid, yang mana-mana. Kita ahli masjid berarti generasi kita ahli masjid. Kader kita ini ahli masjid.
Untuk apa masjid yang sebesar ini kita ciptakan, tapi tidak ada isinya untuk apa? Mesti kita berpikir, ini mesti penuh. Dan kalau penuh sesak, sukalah kita. Bagaimana caranya? Itu tergantung kita. Bagaimana mengelola kita ini, masjid kita ini supaya dicintai oleh orang tua sampai anak-anaknya. Bahkan cucunya juga cinta kepada masjid ini. Ini generasi kita adalah generasi yang bagus. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya Allah menyatakan innama tu'aduna la'at wa antum bimu'jizin. Sesungguhnya kamu itu dijanjikan dan janjinya pasti datang. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan takwa surga di akhirat. Di dunia ini diturunkan berkah dari langit dan bumi. Kita bisa baca ayat 96 di dalam surat Al-Araf. Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iman dan takwa itu Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan dari langit dan bumi diturunkan kepada mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi orang yang beriman dan takwa itu pada dasarnya mendapatkan karunia di dunia dan di akhirat. Kalau di akhiratnya mendapatkan surga, dunianya dapat berkah dari langit dan bumi. Jadi kita sebenarnya sesuatu yang berkah itu Allah yang akan mengaturnya. Jadi ada penduduk negeri yang ditanami aja nggak bisa, tapi berkah. Minyaknya luar biasa. Contoh Saudi, minyaknya luar biasa. Kenapa? Allah berikan seperti itu. Jadi berikan seperti itu agar kita ini betul-betul menjadi orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Tapi jangan pernah terbalik. Kalau terbalik, pernah dulu ada kejadian itu yang disebut dengan negeri sampah. Awalnya negaranya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tetapi pada akhirnya karena dia ingkar kepada Allah, maka Allah binasakan semua itu. Sampai sekarang ini sudah tidak bisa lagi pabrik seperti itu, karena dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaitannya dengan orang yang beriman dan takwa. Di akhirat orang yang beriman dan takwa itu akan mendapatkan surga. Nah, ini kaitannya dengan tadi itu, janji Allah pasti benar. Jadi kalau di dunia ini kita kepingin diberikan tempat yang bagus oleh Allah, maka berimanlah dan bertakwalah kepada Allah. Itu yang penting di sini. Kemudian yang dilanjutkan di dalam ayat yang ketiga tadi itu, qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amilun fasawfa ta'lamun. Katakanlah Muhammad, ya qaumi wa qaumku i'malu, kerjakanlah kalian semua, kerjalah kalian semua ala makanatikum, di tempat masing-masing. Fasawfa ta'lamun, maka kamu akan melaksanakan melihat hasilnya. Man takun lahu akibatud dari innahu la yuhibbu dzalimin. Kamu akan melihat akibat yang bagus bagi orang beriman. Dan tidak akan memberikan janji apapun kepada orang-orang yang zalim. Jadi ini kaitannya dengan ini adalah di dunia ini orang yang beriman dan takwa dikembalikan di dunia ada dan di akhirat juga ada. Insya Allah begitu. Orang yang bilang. Dan Quran itu kebenarannya mutlak. Tidak ada lagi bantahan dari yang lain. Kebenarannya mutlak itu. Jadi dengan demikian ayat yang ketiga tadi menyatakan kerjalah kalian semua. Dengan kerja itu kita ingin mendapatkan kekayaan yang diberikan oleh Allah, dan dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah keluarkanlah rahmatnya Allah. Ada namanya zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Dengan demikian hidup kita insya Allah di dunia berkah dan di akhirat pun menjadi berkah. Itu kesimpulan terakhir daripada ayat ini.
Dan yang kita kaitkan dengan ayat tadi itu terkait dengan keberkahan hidup di dunia bahkan di akhirat kelak. Inilah bersama saya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sekalian. Aku berdoa wa astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna istinaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala